Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Psikologi UIR. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok Psikologi FAL, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari Adalia Husnainizen, Andi Gunawan, Ayu Milasari, Rizka Handila, Genasih Terangi Buanasari, Nadila Selviana Damayanti, Dwi Aprilida, Muhammad Nur Kobi, dan Yohanes Prayoga Christian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kobi. Saya akan menjelaskan tentang reseptor taktil. Reseptor taktil. Sistem taktil merupakan sistem sensori terbesar yang dibentuk oleh reseptor di kulit, yang mengirim informasi ke otak terhadap rangsangan cahaya, sentuhan, nyeri, suhu, dan tekanan. Sistem taktil terdiri dari dua komponen, yaitu protektif dan diskriminatif, yang bekerja sama dalam melakukan tugas dan fungsi sehari-hari. Hipersensitif terhadap stimulasi taktil yang dikenal dengan tactile defensiveness dapat menimbulkan mispersepsi terhadap sentuhan, berupa respon menarik diri saat disentuh, menghindari kelompok orang, menolak makan makanan tertentu atau memakai baju tertentu, serta menggunakan ujung-ujung jari untuk memegang benda tertentu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Yohanes Prayoga. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Fisiologi serta neurologi indera peraba. Secara fisiologis, sistem saraf secara terus-menerus menerima ribuan informasi dari organ saraf sensori, menyalurkan informasi melalui saluran yang sesuai, dan mengintegrasikan informasi menjadi respon yang bermakna. Stimulus sensori mencapai organ sensori yang menghasilkan reaksi yang segera atau informasi tersebut saat itu disimpan ke otak untuk digunakan di masa depan. Sistem saraf harus utuh supaya stimulus sensori mencapai pusat otak yang sesuai dan agar individu menerima sensasi. Setelah menginterpretasi makna sensasi, maka orang dapat bereaksi terhadap kulit. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Nadila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Selviana Damayanti. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan tentang kulit, indera peraba, syaraf. 1. Sentuhan atau disebut dengan mesoner. 2. Tekanan atau disebut dengan paicini. 3. Panas atau disebut dengan ruffini. 4. Dingin atau disebut dengan kraus. 5. Rasa sakit atau disebut dengan ujung saraf bebas. Baiklah, selanjutnya turgoreseptor dalam kulit ada bermacam-macam, yaitu 1. Corpuscula Pacini merupakan saraf perasa tekanan kuat. 2. Ujung saraf sekeliling rambut merupakan saraf peraba. 3. Corpuscula ruffini merupakan saraf perasa panas. 4. Ujung saraf Kraus merupakan saraf perasa dingin. 5. Corpuscula Meissner merupakan saraf perasa nyeri. 5. 6. Ujung saraf tanpa selaput merupakan saraf perasa nyeri. 7. Lempeng Merkel merupakan saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya bernama Vanessa. Saya akan menjelaskan materi tentang epidermis terdiri atas bagian berikut. Lapisan kulit ari merupakan lapisan yang selalu mengelupas dan berganti dengan sel yang baru. Yang kedua, lapisan Malpighi merupakan lapisan kulit yang tersusun atas sel-sel yang disebut melanoblast. Yang ketiga, melanoblast mengandung zat warna atau pigmen yang disebut melanin. Melanin menjadikan kulit mempunyai warna. Yang keempat, selain itu melanin juga berfungsi melindungi kulit dari sinar matahari yang dapat merusak lapisan kulit. Pada epidermis terdapat reseptor untuk rasa sakit dan tekanan lemah. Reseptor untuk tekanan disebut mekanoreseptor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Handila. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Dermis terdiri atas bagian-bagian berikut. 1. Ujung-ujung saraf peraba. 2. Pembuluh darah. 3. Otot penegak bulu atau rambut. 4. Folikel rambut. 5. Papila. 6. Kelenjar lemak. 7. Kelenjar keringat. 8. Kelenjar minyak. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Milasari. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kerusakan di korteks somatosensori. Kerusakan pada korteks somatosensori primer, kerusakan yang terjadi lebih ringan karena terdiri dari banyak jalur sehingga masih ada jalur lainnya. Bila satu jalur mengalami cedera, contohnya, saat kerusakan yang dialami oleh pasien epilepsi setelah operasi, mereka mengalami kehilangan sensitivitas pada sentuhan ringan dan kurang mampu untuk mengidentifikasikan objek melalui sentuhan. Agnosia somatosensori. Terdapat dua tipe agnosia, yaitu asteragnosia. Asteragnosia adalah ketidakmampuan untuk mengenali objek-objek melalui sentuhan. Agnosia somatosensori. Gejala somatosensori agnosia adalah tidak bisa mengenali benda ketika menyentuhnya karena rusaknya lobus parietal otak rusak. Orang dengan kondisi agnosia ini tidak mampu membedakan kunci dan peniti dengan menyentuhnya, namun meski bisa mengenali ketika melihatnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu paradoks. Paradoks adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian dasar pemikiran, alasan, asumsi, kalimat atau proporsi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di logika yang diakui kebenarannya yang bertolak dari suatu pernyataan dan akan tiba pada sekelompok pernyataan yang menuju ke sebuah kontradiksi atau ke sebuah situasi yang berlawanan dengan intuisi. Biasanya baik pernyataan dalam pertanyaan tidak termasuk kontradiksi. Hasil yang membingungkan bukan sebuah kontradiksi, atau premisnya tidak sepenuhnya betul atau tidak dapat semuanya betul. Baiklah, materi mekanisme pengatur rasa sakit. 1. Mekanisme nosisepsi. Proses transduksi adalah rangsang nosius dapat berasal dari bahan kimia, seperti yang terjadi pada proses inflamasi menimbulkan sensitisasi dan mengaktifasi reseptor nyeri. 2. Proses transmisi adalah penyaluran impuls saraf sensorik dilakukan oleh serabut A delta bernyelin dan serabut C tak bernyelin sebagai neuron pertama, kemudian dilanjutkan tractus spinothalamikus sebagai neuron kedua, dan selanjutnya di daerah talamus disalurkan sebagai neuron ketiga sensorik pada area somatik primer di korteks cerebri. Terlihat di gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Usnizain. Saya berasal dari kelompok 4. Proses modulasi terjadi pada sistem saraf sentral ketika aktivasi nyeri dapat dihambat oleh analgesik endogen seperti endorfin, sistem inhibisi sentral, serotonin, dan noradrenalin, dan aktivitas serabut A beta. Proses persepsi merupakan hasil akhir proses interaksi yang kompleks, dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan modulasi sepanjang aktivasi sensorik yang sampai pada area primer sensorik, korteks cerebri, dan masukan lain bagian otak yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri atau disebut dengan kesadaran akan adanya. 2. Perilaku nyeri atau neuromatrik Melzack. Neuromatrik adalah sistem yang kompleks, meliputi jaras-jaras yang melibatkan medula spinalis, talamus, jaringan abu-abu pariakueduktal, korteks somotosensorik, dan sistem limbik. Faktor yang mempengaruhi neuromatrik tersebut faktor genetik, keadaan fisiologik, faktor psikososial, termasuk masukan aferen primer yang dianggap dari kerusakan jaringan, sistem imunoendokrin, sistem inhibisi nyeri, tekanan emosi, dan status penyakit. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Baiklah, saya Dwi Perlida, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 3. Mekanisme adaptif menjadi maladaptif. Mekanisme maladaptif terjadi karena
plastisitas saraf di tingkat perifer maupun sentral. Tingkat perifer, mekanisme ditimbulkan oleh sensitisasi non-reseptor. Aktivitas oktopik termasuk timbulnya tunas-tunas baru di bagian distal lesi dan di ganglion radix dorsalis saraf lesi. Interaksi antar serabut saraf dan timbulnya reseptor adrenergik alfa. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.